Duh, kayaknya luka kemarin makin parah deh mah ini. Iya, terus ini tambah merah, tambah memar, sakit nggak? Ini, aduh, sakit. Lumayan sakit ini. Kakak, adek boleh nggak tolong kesini? Kenapa, Ma? Kenapa, Ma? Ini lukanya bapak tambah parah, terus juga ada ngeluarin bau. Duh, padahal baru seminggu papa pulang dari rumah sakit. Ya, Kita kesini tambah infeksi infeksi. itu. Iya, kita baiknya kita telepon dokter untuk panggil ke rumah. Ya udah, biar papa yang telepon dokter kalau visit ya, Ma. Iya. Halo, Sus. Iya, jadi gini, Sus. Papa saya ini baru keluar dari rumah sakit itu seminggu yang lalu. Tapi sekarang lukanya udah berdana lagi, Sus. Iya ya, Sus. Tolong kirim dokter home visit sekarang ya, Sus, ke rumah. Baik, Sus. Terima kasih. Dari dokter care ya? Ya, selamat pagi. Iya, kita dari dokter care. Saya dokter Naura. Saya ini bersama perawat saya nih, perawat Kaila. Masuk. Mungkin langsung aja kita lihat saya. Mari aku ikut. Jadi saya suami saya kemarin luka, terus sekarang infeksi, dan infeksinya kayaknya tambah parah. Boleh mungkin diperiksa lihat kayaknya. Bapak Bintang ya, Pak? Iya, Ibu. Iya, baik. Bapak Bintang keluhannya apa, Pak? Jadi ini luka saya nih udah nggak sembuh-sembuh dok. Ini lukanya saya takutnya infeksi. Ini lukanya juga bikin bengkak sekitar tangan ini. Oh, Bapak ada gejala lain, Pak? Mungkin Eh, ada demam? Kalau demam saya ada. Ini udah 2-3 hari ini demam dok. Oke. Jadi ini nyeri ya, Pak? Ya, Terasa panas ya? ya. Kemarin mungkin ada keluar cairan atau yang berbau atau bagaimana? Ada kemarin sempat keluar cairan dan dia tuh nambah kayak berdarah gitu, berdarah. Oke, cairannya berwarna apa, Pak? Warna putih bu, yang kayak nanah-nanah gitu. Dokter, tampaknya ini udah diinfeksi deh kayaknya, karena udah ada pus dan bekasnya, jadi kayaknya udah infeksi. Iya, ini sepertinya infeksi nosokomial ya, Bu. Tapi nggak apa-apa, ini nanti lukanya saya bersihkan dulu. Nanti kita ambil sampelnya. Nanti saya kasih resep antibiotik juga. Nanti bisa langsung diminum setiap hari ya, selama 3 kali sehari. Ini kita bersihkan dulu ya. Silakan sister. Sakit. Aduh sakit. Betul nih. Pak dokter boleh nggak kita ngobrol sebentar teman? Ya, oke. Di depan tadi dokter ada jelasin tentang infeksi nosokomial. Boleh tidak itu tolong jelaskan infeksi nosokomial itu infeksi yang kayak gimana? Jadi penyebabnya itu bisa jadi karena ketidaksterilan alat medis, bisa juga mungkin karena prosedur kebersihan. Ini tentang infeksi nosokomial. Iya. Jadi mungkin juga bisa ketidakbersihan yang tidak sesuai dengan standar. Tapi kalau memang terbukti memang itu kesalahan dari rumah sakit, maka rumah sakit itu bisa untuk diminta pertanggungjawaban. Berarti bisa aja ada kelalaian ya, Dok? Bisa jadi kalau secara hukum itu bisa termasuk ke dalam kelalaian atau juga dia bisa dianggap sebagai risiko medis atau complication. Itu tergantung dengan hasil investigasinya nanti seperti apa. Kalau memang terbukti ada kelalaian, maka memang pihak rumah sakit itu wajib untuk bertanggung jawab. Wah, berarti waktu kemarin saya nganterin suami saya di sana itu perbannya diganti sama susternya itu nggak steril, jadi waktu diganti nggak pakai sarung tangan, berarti itu bisa dituntut dong, karena itu kelalaian rumah sakit. Kita tenang dulu ya, Bu. Kita foto dulu lukanya, terus kita baca catatan medis dulu. Kalau gitu, rumah sakit harus bertanggung jawab dong. Kita harus laporin dong, Mah. Jangan begitu nih, jangan asal tuduh, kita harus ada buktinya dulu baru bisa tuntut. Iya benar gitu. Mungkin kalau memang mau dimasukkan ke ranah hukum, itu saya sarankan untuk keluarga Bapak Bintang ini dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat hukum. Kita telepon Ibu Jessica aja. Oke. Selamat sore Bu Jessica. Ibu hari ini apakah ada jadwal? Soalnya saya hari ini ada mau konsultasi hukum Ibu terkait suami saya. Apakah Ibu bisa? Iya Ibu sore ini. Oke baik Bu, saya tunggu di rumah ya. Baik, selamat sore Bu Arin. Saya udah baca laporan dari dokter Naura ya. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai infeksi nosokomial ya, Bu.
Jadi pihak rumah sakit bisa dipertanggungjawabkan ya? Tentunya bisa Bu, apalagi ada kelalaian sistematik, misalnya alatnya yang tidak steril atau SOP kebersihan yang memang diabaikan Bu. Nah ini Bu, berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 itu mengatakan kalau memang rumah sakit itu bertanggung jawab untuk segala kerugian yang Ibu alami terhadap kelalaian dari pihak rumah sakit. Kalau misalnya kami dari keluarga tidak ada bukti yang kuat, bagaimana? Kalau misalnya tidak ada bukti yang kuat, berarti ini merupakan salah satu risiko medis, Bu, bukan malah praktik. Tapi Ibu sebagai pihak keluarga itu juga tetap harus melaporkan ke Komite Infeksi Pencegahan Rumah Sakit, Bu. Jadi tidak semua infeksi itu kesalahan dokter ya? Tentu saja tidak, Bu. Tentunya harus ada bukti tertulis dan transparansi terlebih dahulu. Baik, mungkin saya dari keluarga akan membuat laporan dulu terkait suami saya. Ya, dan jangan lupa sertakan bukti tertulisnya Bu sama Bapak. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Bu. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang diperoleh pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang tidak ada atau belum ada pada saat pasien pertama kali masuk rumah sakit. Contohnya seperti pasien yang awalnya dirawat karena operasi usus buntu, namun kemudian mengalami infeksi di luka operasinya akibat kuman dari lingkungan rumah sakit. Nah, infeksi nosokomial ini bisa terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya sterilisasi alat medis, kebersihan tangan tenaga medis yang tidak optimal, kondisi lingkungan rumah sakit yang tidak higienis, dan daya tahan tubuh pasien yang lemah. Nah, faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan dapat memperbesar risiko infeksi. Infeksi nosokomial itu bukan hanya memperpanjang masa rawat pasien, tapi juga bisa menyebabkan komplikasi serius, meningkatkan biaya pengobatan, bahkan dalam kasus tertentu dapat menyebabkan kematian. Karena itu, pengendalian infeksi ini merupakan tanggung jawab moral dan hukum dari rumah sakit. Secara hukum, tanggung jawab rumah sakit diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit itu bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan. Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Untuk mencegah infeksi nosokomial, rumah sakit itu harus melakukan beberapa hal. Misalnya pertama, menegakkan SOP sterilisasi alat ruangan. Kedua, melakukan pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan. Ketiga, menyediakan fasilitas kebersihan seperti cuci tangan dan desinfeksi alat. Dan keempat, melakukan audit dan pengawasan oleh Komite Pengendalian Infeksi atau KPI. Nah. Kejauhan enggak kau? Bagaimana? Kalau misalnya tidak ada bukti yang kuat. Stop. Lanjut jalan. Bisa jadi kalau secara hukum itu bisa